Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Fatur Rahman akan membacakan UTS Teknik Penguasaan 2. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan logam dalam artian adalah suatu proses menyatukan beberapa logam atau lebih menjadi suatu bentuk sambungan dengan menggunakan proses panas. Dan panas tersebut diperlukan untuk mencairkan bagian logam yang akan disambung dengan elektroda sebagai bahan tambahan atau filler. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Untuk las SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda. Las listrik merupakan sebutan umum untuk pengelasan SMAW, di mana prinsip pengelasan SMAW kutub negatif dihubungkan dengan elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. Untuk slide berikutnya, soal yang ketiga. Jelaskan tentang polaritas DCN dan DCIP pakai mesin las SMAW. Letakkan gambar dan pengaruhnya hasil lasan. Untuk polaritas las SMAW, yang pertama polaritas DCIP adalah pengelasan SMAW kutub positif dihubungkan dengan kabel yang disambungkan pada holder atau kabel elektroda. Sedangkan kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja. Untuk polaritas DCN dalam artian adalah pengelasan SMAW kutub negatif dihubungkan dengan kabel elektroda, sedangkan kutub positifnya dihubungkan dengan benda kerja. Untuk gambar-gambar nanti kita akan tampilkan setelah video ini selesai. Dan yang keempat, sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. Untuk klasifikasinya, sambungan las logam merupakan tipe sambungan material atau plat yang digunakan untuk proses pengelasan dengan tujuan untuk mendapatkan penetrasi dan hasil sambungan yang maksimal. Sambungan las ini dapat diaplikasikan pada semua jenis proses las. Bisa pada proses las 1G, 2G, ataupun 3G. Untuk slide berikutnya, soal nomor 5. Dan di sini soal nomor 5, jelaskan maksud jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. Yang pertama, elektroda 7018 atau E7018 yang bermakna E untuk elektrodanya untuk angka 70 kekuatan tarik 70 Pn, dan untuk angka 1 dapat digunakan semua posisi. Angka 8, penetrasi las sedang, kandungan selaputnya serbuk besi 25% sampai 40%. Hidrogennya rendah. Dan untuk yang B, yakni ER70S. Dalam artian E elektroda, R rod atau dapat digunakan untuk SMAW tanpa flux. Angka 70
mewakili kekuatan tarik minimum antara 70 sampai 100 pn. Dan untuk huruf S, elektroda ini bersifat solid atau jenis elektroda solid tanpa flux. Untuk yang C dan yang ketiga, E6017. E dalam artian elektroda 60, kekuatan tarik minimum 60 pn, angka 1 untuk semua posisi pengelasan, dan angka 7, oksida besi tinggi, yaitu jenis elektroda bahan bubuk besi. Untuk soal yang nomor 6, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Ini cacat permukaan eksternal dan cacat di bawah permukaan atau internal. Macam-macam cacat pengelasan ada beberapa, biasanya adanya kelalaian dari pengelas atau mungkin daya yang digunakan terlalu tinggi. Yang pertama yaitu cacat las undercut, cacat porositas, cacat las sebagai inclusion, incomplete penetration, tungsten inclusion. Untuk slide berikutnya yaitu soal nomor 7. Dan yang ketujuh, sebutkan seberapa pengaruh kecepatan elektroda terhadap hasil pengelasan. Tentunya sangat berpengaruh, sebab pengaruh kecepatan pengelasan, besarnya arus, tegangan, kondisi, dan posisi itu bisa mempengaruhi hasil dari las. Salah satunya untuk posisi rigi las sempit dengan permukaan yang sangat kasar, kemungkinan terjadi takikan yang sangat tinggi, rigi las sempit dan mengembung, daerah las rapuh akibat panas yang berlebih. Untuk soal nomor 8, sebutkan prosedur kerja pengelasan sebelum pengelasan, selama pengelasan, dan setelah pengelasan. Sebelumnya kita harus membiasakan membersihkan bahan yang akan dilas. Yang kedua, tempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan. Yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti palu, kacamata pelindung, topeng pelindung, sarung tangan, dan sebagainya. Dan yang keempat, tempatkan mesin las pada salah satu sisi bahan yang akan dilas. Tambahkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las, dan kemudian pasang kemiringan elektroda sesuaikan dengan urutan bahan dan nyalakan mesin las. Sesudah bahan siap untuk dilas, perlahan-lahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Jarak di antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangatlah mempengaruhi kualitas pengelasan, di mana hasil yang baik waktu proses pengelasan bisa dilihat kala permukaan yang dilas berupa seperti gelombang rapat serta bentuknya itu teratur. Dan yang terakhir, sesudah selesai, bersihkan kerak yang menutupi sisi yang dilas dengan memakai palu. Untuk soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, di sini terdapat simbol-simbol untuk pengelasan. Dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dan simbol las tersebut.
Untuk simbol las yang nomor satu yaitu garis referensi. Adalah garis horizontal yang berfungsi sebagai tempat atau lokasi simbol dasar pengelasan. Untuk nomor dua, suplementari simbol. Yang ketiga, dimensi dan data lainnya. Yang keempat, bendanya itu bisa dilas keliling atau all around. Dan yang kelima, ekor simbol las. Yang keenam, panah di mana itu titik titik awal dari elektrodanya kita memulai pengelasan. Dan yang ketujuh, basic weld symbol. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Untuk sambungan pengelasan yang pertama yaitu sambungan P, di mana tipe sambungan material atau part yang membentuk huruf P. Dan yang kedua sambungan double B groove, di mana tipe sambungan material atau plat yang sama-sama berbentuk B. Dan yang ketiga sambungan U groove, tipe sambungan yang berbentuk huruf U. Sekian untuk UTS kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.